warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel Joy Farms. Saya mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang karangan buku dari Taufik Adnan Amar yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Tapi sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, di sini kita langsung mulai dalam ke pembahasannya. Dalam buku ini dimulai dari pendahuluan, dari letak seperti apa sih Quran, apa sih Al-Quran itu, kok bisa menjadi kalamuno. Di sini Taufik Adnan itu mengupas seperti apa sih Al-Quran sebenarnya. Nah, di sini kan Al-Quran bagi kaum muslim adalah verbum Dei, yaitu kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun. Kalau salah ya mohon maaf. Oke. Nah, kitab suci ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, yang berada di luar kemampuan apapun. Makanya dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 21 dijelaskan bahwasanya lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Lau anzalna hadzal Quran, seandainya kami turunkan Al-Quran ala jabalin, kepada sebuah gunung, la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah, maka kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena gentarnya nama Allah itu, asma Allah itu. Makanya itu sangat luar biasa Al-Quran itu. Makanya kandungan pesan ilahi yang disampaikan Nabi pada permulaan abad ke-7 itu telah meletakkan basis untuk kehidupan individual dan sosial kaum muslim dalam segala aspek. Bahkan masyarakat muslim mengawali eksistensinya yang memperoleh kekuatan hidup dengan merespon dakwah Al-Quran. Itulah sebab Al-Quran berada tepat di jantung kepercayaan orang Islam, atau bisa kita sebut pedoman hidup orang muslim. Namun berbagai pengalaman tanpa pemahaman yang semestinya terhadap Al-Quran, kehidupan, pemikiran, dan budaya, kaum muslim tentunya akan sulit dipahami. Bahkan bukan hanya kaum muslim, sejumlah pengamat barat memandang Al-Quran sebagai suatu kitab yang sulit dipahami dan diapresiasi. Bagaimana ingin dipahami dan diapresiasi, sedangkan mereka itu kan belum tahu isi dari Al-Quran. Apa sih ayat Al-Quran? Apa sih arti dari sebuah ayat-ayat itu? Coba kalau misalkan orang-orang barat tahu, pasti mereka akan memahami dan akan mengapresiasi Al-Quran tersebut. Orang jelas-jelas sahabat Umar kan dulu yang sangat paling benci dengan Nabi, hanya dengan selembar mushaf, selembar kertas yang tertuliskan Al-Quran. Kemudian dia membacanya, dia langsung menangis dan langsung meminta diantarkan kepada Nabi Muhammad, kemudian masuk Islam. Itu kan betapa besarnya ayat Al-Quran, ayat suci Al-Quran. Dari segi bahasa, gaya, dan aransemen kitab ini pada umumnya telah menimbulkan masalah khususnya bagi mereka.
masa pewahyuannya yang terbentang sekitar 20 tahunan, merefleksikan perubahan-perubahan lingkungan, perbedaan dalam gaya dan kandungan. Bahkan ajarannya, sekalipun bahasa Arab yang digunakan dapat dipahami, terdapat bagian-bagian di dalamnya yang sulit dipahami. Kaum muslimin sendiri dalam rangka memahaminya telah menghasilkan bertonton kitab tafsir yang berupaya menjelaskan makna pesannya. Nah, langsung di sini kita lanjut ke bagian pertama, yaitu asal usul dan pewahyuan Al-Qur'an. Taufik dan Amal di sini menyebutkan bahwa bagian ini mengungkapkan asal usul dan pewahyuan Al-Qur'an yang dituangkan ke dalam 3 bab. Bab pertama mencoba meletakkan Al-Qur'an dalam latar kesejarahannya, dalam latar historinya, baik dalam konteks situasi sosio atau dari segi ranah politik serta religius atau agama Arabia menjelang dan pada saat pewahyuan Al-Qur'an, maupun dalam konteks kehidupan Nabi Muhammad sendiri atau konteks yang lainnya. Bab kedua yaitu berupaya menelusuri asal-usul Al-Qur'an dari gagasan kitab suci tersebut dan gagasan-gagasan lain yang berupaya memberi gambaran mengenai pembicaraan tentang asal-usul Al-Qur'an, akan mengarah pada diskusi tentang hubungan wahyu ilahi dan nabi. Sementara pewahyuan bagian-bagian Al-Qur'an yang menelaah secara kronologis sekuensi pewahyuannya menurut berbagai sudut pandang akan dikemukakan dalam bab 3. Nah, bab pertama, latar kesejarahan atau histori dari situasi politiknya. Jazirah Arab terletak sangat terisolasi, baik dari segi daratan, dari sisi daratan maupun dari lautan. Kawasan ini tempat Muhammad tampil dengan pekabaran ilahinya pada abad ke-7. Perhitungan tahun Masehi sebenarnya terletak di pojok kultural yang mematikan sejarah dunia yang besar telah jauh meninggalkan perselisihan yang membawa peperangan antara suku berlangsung dalam skala besar-besaran di stepa-stepa jazirah tersebut. Dari sudut pandang negara-negara dikuasa, Arabia merupakan kawasan terpencil dan biadab, sekalipun memiliki posisi cukup penting sebagai kawasan penyangga dalam ajang perebutan kekuasaan politik di Timur Tengah, yang ketika itu didominasi oleh Imperium raksasa dan Bizantium dan Persia. Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel merupakan bekas Imperium Romawi dari masa klasik. Pada permulaan abad ke-7, wilayah Imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan bagian tenggara Eropa hingga Danube, pulau-pulau di Laut Tengah dan sebagian daerah Italia serta sejumlah kecil wilayah di pesisir Afrika Utara juga berada di bawah kekuasaannya. Sehingga saingan berat Bizantium dalam perubatan kekuasaan di Timur Tengah adalah Persia. Ketika itu Imperium ini berada di bawah kekuasaan dinasti Sasanid atau bisa dikenal Sasaniyah. Ibu kota Persia adalah Al-Madain, terletak sekitar 20 mil di sebelah tenggara kota Baghdad, yang sekarang wilayah kekuasaannya terbentang dari Irak dan Mesopotamia hingga pedalaman timur Iran dewasa ini serta Afghanistan. Perebutan kekuasaan kedua Imperium Adidaya di atas memiliki pengaruh nyata terhadap situasi politik di Arabia. Ketika itu,
kira-kira pada 521 kerajaan Kristen Abyssinia dengan dukungan penuh dan mungkin akan dideraskan. Mungkin akan didesakan Bizantium menyerbu serta menaklukkan dataran tinggi Yaman yang subur di barat daya Arabia. Kemudian menjelang lahirnya Nabi Muhammad, penguasa Abyssinia di Yaman, Abraham, atau lebih populernya itu dirujuk dalam literatur Islam sebagai Abraha, melakukan invasi ke Mekah, tetapi gagal menaklukkan kota tersebut lantaran epidemi cacar yang menimpa bala tentaranya. Ekspedisi ini dirujuk Al-Quran dalam Al-Quran. Pada prinsipnya memiliki tujuan secara sepenuhnya berada di dalam kerangka politik internasional ketika itu, yaitu upaya Bizantium untuk menyatukan suku-suku Arab di bawah pengaruhnya guna menentang Persia. Jadi yang tadi saya bacakan itu menjelang lahirnya Nabi Muhammad, penguasa Abyssinia atau bisa kita kenal itu Abraha, yang dimana terkenalnya itu ketika pasca lahirnya Kanjeng Nabi, kemudian ada peperangan yang dipimpin oleh Abraha, bukan pasca kelahirannya Nabi Muhammad. Kemudian pada permulaan abad ke-7, Persia mencatat serangkaian kemajuan berarti dalam upaya perluasan pengaruh politiknya. Pada 611, bala tentaranya berhasil menaklukkan kota Raha. Kemudian bergerak ke selatan dan menundukkan satu demi satu. Kemudian bergerak ke selatan dan menundukkan satu demi satu wilayah Imperium Bizantium. Syria jatuh ke tangan pada 613 atau 626 pasukan Persia mengepung Konstantinopel. Meskipun berlangsung sangat singkat dan tidak membawa hasil, namun penjarahan Yerusalem yang dilakukan setelah sesuatu pemberontakan terhadap garnison Persia, pembantaian penduduk kota tersebut, dan dibawa larinya benda yang dipandang sebagai salib suci telah membangkitkan emosi keagamaan orang-orang Kristen di seluruh wilayah Imperium Bizantium. Kemudian singkatnya telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri terdekat, yang setelah kekalahan itu mereka akan memperoleh kemenangan dalam beberapa tahun lagi. Nah, kemudian bagian kedua yaitu kehidupan di Jazirah Arab. Risalah yang dibawa Muhammad memiliki keterkaitan yang erat dengan memilau dunia perniagaan. Masyarakat perkotaan Arab ketika itu, tanah air pertama Islam, Mekah, merupakan pusat perniagaan yang sangat makmur, yang sangat subur. Sementara tanah air keduanya, Yastrib atau bisa kita sebut Madinah sekarang ya, adalah oase kaya yang juga merupakan kota niaga sekalipun tidak sebesar Mekah. Meskipun Madinah memiliki peran sentral yang amat vital dalam evolusi eksternal misi kenabiannya, namun milenial komersial Mekah lah yang tampak paling mendominasi ungkapan-ungkapan Al-Quran. Pada penghujung abad ke-6, para pedagang besar kota Mekah telah memperoleh kontrol monopoli atas perniagaan yang lewat kafilah-kafilah dagang yang biasanya pergi ke selatan di musim dingin dan ke utara di musim panas, dirujuk dalam Al-Qur'annya, dan dirujuk juga dalam Al-Qur'annya itu yang ada dalam musim panas, musim dingin itu Sofia, dan musim dingin. Nah, kemudian perdagangan dan urusan-urusan finansial yang bertalian dengannya menjanjikan
satu-satunya penghasilan bagi penduduk kota Mekah. Bahkan secara ekonomis hampir setiap orang menaruh minat yang besar pada kafilah-kafilah dagang. Nah, atau suatu kafilah ataupun musibah lain yang menimpanya akan merupakan pukulan berat gitu, dan bencana bagi penduduk kota tersebut. Itulah sebabnya supaya keamanan kafilah-kafilah terjamin, orang-orang Quraisy harus melakukan negosiasi dengan negara-negara tetangganya yang menjalin hubungan baik dengan suku-suku pengembara di berbagai bagian rute perniagaan. Kemudian supremasi kaum Quraisy di dunia perniagaan dalam kenyataannya memiliki fondasi religius. Mereka berdiam di dalam suatu kawasan yang dipandang suci seluruh suku Arab. Suku-suku ini bahkan rela meregang nyawa mempertahankan gagasan tentang kesucian Makkah. Lebih jauh, mereka juga merupakan penjaga berhala di dalamnya, yang merupakan tempat suci yang diziarahi orang-orang dari berbagai penjuru Arabia Barat. Jadi Ka'bah itu kan jelas merupakan tempat yang suci yang memiliki posisi sentral bagi suku-suku di Arabia Barat. Dan hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi aktivitas niaga yang dijalankan orang-orang Mekah. Bagian selanjutnya yaitu kita berlanjut ke suasana keagamaan. Di sini tertulis bahwasanya berdasarkan kenyataan-kenyataan historis seperti di atas, beberapa penulis barat modern telah mengajukan sejumlah spekulasi sehubungan dengan situasi keagamaan di Arabia dalam kaitannya dengan gagasan religius. Dikatakan bahwa sebelum kedatangan Islam, intelektual Arabia telah dirembesi gagasan-gagasan Yudeo-Kristiani, sementara penulis-penulis barat lainnya memberi tekanan pada salah satu dari kedua tradisi keagamaan semit itu sebagai telah mempengaruhi alam pikiran orang-orang Arab. Di sini Richard Bell misalnya lebih menitik beratkan pada gagasan Kristen, sedangkan Sorey pada gagasan Yahudi. Namun berbagai spekulasi ini pada akhirnya ditunjukkan untuk menjelaskan sumber-sumber atau asal-usul genetik Al-Quran. Nah, permasalahan ini akan dibahas dalam bab yang akan datang. Kemudian berlanjut ke selanjutnya, yaitu tentang kehidupan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah sekitar 570 Hijriah di tengah-tengah keluarga atau klan Banu Hashim dari suku Quraisy yang pamornya ketika itu tengah surut. Nah, ayahnya adalah Abdullah, adalah seorang pedagang sebagaimana profesi rata-rata orang Quraisy yang meninggal ketika ia masih berada dalam kandungan ibunya, yaitu Aminah. Ketika berusia sekitar 6 tahun, ibunya menyusul kepergian ayahnya, dan si kecil Muhammad lalu diasuh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, yang juga meninggal ketika ia berusia sekitar 8 tahun. Selanjutnya Muhammad diasuh pamannya, yaitu Abu Thalib, pemimpin Banu Hashim yang relatif miskin tetapi terhormat. Orang inilah yang memberikan perlindungan kepada Nabi dan membelanya secara mati-matian dari berbagai tantangan berat yang diajukan pemuka-pemuka suku Quraisy terhadap agama baru yang didakwahkannya. Sekalipun terlihat bahwa Abu Thalib sendiri tidak pernah menerima atau meyakini kepercayaan keponakannya. Kan pasca Isra Mi'raj itu kan yang meyakini bahwa Isra Mi'raj itu kan yang meyakini ya pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib.
dan anaknya Abu Thalib, yaitu Khalifah Ali. Nah, kemudian Abu Thalib ini memberikan perlindungan kepada Nabi dan membelanya secara mati-matian dari berbagai tantangan berat yang diajukan pemuka-pemuka suku Quraisy terhadap agama baru yang didakwahkannya. Sekalipun terlihat bahwa Abu Thalib sendiri tidak pernah menerima atau meyakini kepercayaan keponakannya, solidaritas kesukuan yang merupakan karakteristik asasi kode etik muruah, gitu. Dalam artian muruah, suku-suku di Arabia memang mengharuskan Abu Thalib melindungi dan menuntut balas atas setiap kerugian yang diderita Muhammad. Berarti sangat akrabnya gitu kekeluargaan orang Arab. Nah, jadi kalian itu jangan menilai bahwa orang Arab itu ya orang bodoh pasca sebelum ada Islam. Justru orang Arab itu pintar dari segi apanya? Pintar dari segi berdagangnya, pintar dari segi strategi kepeperangannya, dan pintar dari berbagai manapun. Jangan anggap kalian just bahwa orang Arab itu bodoh semuanya. Oh tidak, bodoh akhlaknya. Karena apa? Karena Islam belum datang. Jadi yang dinamakan jahil itu ya akhlaknya, bukan pengetahuannya. Justru pengetahuan Arab itu pintar, hebat, dari strategi cara berperang, strategi cara berdagang. Apakah itu enggak hebat? Justru hebat, hingga menyebar sampai ke Pulau Jawa. Nah, sementara keyatiman dan kepapan Muhammad dalam kehidupan awalnya dikonfirmasi Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan. Saya tidak tahu suratnya, ya kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebih tahu ayatnya. Mungkin seperti inilah. Bukankah dia Tuhanmu mendapatimu sebagai yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu dalam keadaan bingung, lalu dia memberimu petunjuk, dan dia mendapatimu dalam keadaan kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Mungkin seperti itu kurang lebihnya artinya. Yang dikutip di atas memberi petunjuk tentang keyatiman Muhammad, mengucapkan kehidupan awalnya yang penuh kekurangan, kemudian yang ditempuh Muhammad pada masa mudanya sebelum beroleh petunjuk di persengketaan gitu, sampai apa ya, sampai banyak lah. Sampai banyak dari kalangan mufasir muslimin, sejumlah mufasir mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan kesesatan di sini adalah kekafiran. Nah, berdasarkan beberapa riwayat yang mengemukakan bahwa Muhammad berada dalam urusan kaumnya hingga 40 tahun. Sementara mufasir lain yang menekankan doktrin maksum, yakni para nabi terpelihara dari dosa besar maupun dosa kecil, baik sebelum maupun sesudah. Mengatakan sebagai nabi menolak pengertian kekafiran semacam itu dan berupaya menjelaskan kesesatan tersebut sebagai tersesat di lorong-lorong kota Mekah, tersesat dari rumah Halimah, mengampu dan menyusuinya ketika kecil, atau dengan menakwilkannya sehingga yang tersesat adalah kaum nabi. Jadi bukan nabi yang tersesat. Nah, sekalipun Muhammad berasal dari Banu Hashim yang dihormati di Mekah, akan tetapi secara personal tampaknya ia sebelum pengutusan sebagai nabi tidak begitu diperhitungkan di kalangan penduduk kota tersebut. Hal ini bisa dilihat dari proses yang dikemukakan kaumnya ketika ia memperoleh wahyu Tuhan. Yang wahyu Tuhan yang berbunyi seperti ini, kurang tahunya saya. Mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang kuat
dari salah satu dari dua negeri, yakni Mekah dan Taif ini. Nah, bagian Al-Quran lainnya bisa dijadikan indikasi tentang hal ini apabila disepakati bahwa kisah-kisah Nabi terdahulu pada faktanya merujuk kepada situasi yang dihadapi Nabi bagian Al-Quran tersebut, yang mengisahkan protes yang dikemukakan kaum Nabi Syuaib padanya. Nah, di samping hal-hal di atas secara umum tidak begitu berarti atau bahkan bisa dikatakan tidak mengungkapkan sesuatu pun. Nah, hanya sedikit yang diketahui tentang bagian kehidupan Muhammad sebelum pengangkatannya sebagai nabi, yaitu berpijak pada Al-Quran dan laporan-laporan sejaman. Dapat dipastikan bahwa Muhammad adalah seorang yang suka bermeditasi atau bertafakur, atau bahasa kerennya itu introvert, pemalu, agak penyendiri, dan konsen akan kegelapan yang tengah menyeliputi masyarakat. Semasa muda ia dikenal sebagai Al-Amin. Apa arti Al-Amin itu? Orang yang dapat dipercaya, yang merupakan indikasi tentang kejujuran dan kepekaan moralnya yang tinggi. Nah, pada usia 20 tahun ia menjalankan misi dagang dengan Khadijah. Nah, Khadijah itu wafat 619. Seorang janda kaya Mekah. Ini kan Khadijah, istri pertama Nabi, yaitu seorang janda yang kaya raya di Mekah. Suatu pengalaman yang pernah dijalani semasa kecilnya bersama pamannya Abu Thalib. Khadijah yang kagum akan kejujuran Muhammad kemudian meminangnya sebagai suami. Ketika itu Muhammad berusia sekitar 25 tahun lah, dan Khadijah sekitar 40 tahun. Wah, itu kan kacaknya beda drastis gitu kan. Kalau apa ya, kalau misalkan di zaman sekarangnya kayaknya apa ya, ketuaan lah. Harusnya kan wanitanya yang muda, atau kita umur 25 tahun, wanitanya umur 20 tahun, kan bagusnya seperti itu. Jadi kalian yang nyarinya sepantaran jangan yang sepantaran, masih mending yang adik kelas saja. Maaf, itu iklan ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya kehidupan Muhammad dimulai ketika ia berusia sekitar 40 tahun, yaitu pasca diangkatnya Nabi dan Rasul. Sebagaimana diketahui dari laporan-laporan sejaman, beberapa waktu setelah menikah dengan Khadijah, Muhammad secara teratur pergi ke Gua Hiro yang terletak tidak jauh di sebelah utara kota Mekah. Berarti di mana ya? Di bagian mana ya? Saya kurang tahu. Keluhuran budi pekerti telah mendorong melakukan tahanut, biasa diartikan sebagai tabarur, melakukan perbuatan bajik dengan memberi makan fakir miskin, atau ta'abud, beribadah, atau keduanya, yakni tabarur dan ta'abud ke gua itu untuk beberapa hari dan terkadang beberapa minggu. Selama dan tahanut, Muhammad melakukan renungan mendalam. Yang direnungkannya tidak diragukan lagi adalah masalah-masalah tentang Tuhan, pencipta yang mutlak dan pemelihara alam semesta, serta tentang ciptaannya, khususnya masalah-masalah kemasyarakatan manusia. Kemudian disparitas sosioekonomik, praktek-praktek niaga gitu. Terus ya moral atau serta cara penghamburan kekayaan yang tidak bertanggung jawab dalam kaitannya dengan nestapa, fakir miskin, yaitu yatim piatu dan orang-orang tertindas. Nah, yang tercermin dalam praktek masyarakat Quraisy. Nah, kemudian pengalaman pertama kenabian Muhammad menurut sebagian riwayat terjadi ketika ia berusia sekitar 40 tahun atau lebih sedikit, kira-kira pada tahun ke-13 atau ke-15 atau ke-10 lah sebelum beliau hijrah. Ya, ke-10 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad.
Dan Muhammad tidak pernah berkeinginan menjadi nabi atau secara sadar mempersiapkan diri untuk itu. Hal ini dengan jelas dikemukakan Al-Quran di beberapa tempat. Namun secara naturalistik dapat dikatakan bahwa ia walaupun tanpa disadarinya telah mempersiapkan diri untuk diangkat menjadi nabi. Sejak kecil ia memiliki kepekaan yang intensif dan alami terhadap masalah-masalah moral yang dihadapi manusia. Makanya kan sungguh mulianya Nabi Muhammad itu kan, sampai pasca kelahirannya Muhammad itu kan dalam berjanji kan disebutkan ya dalam berjanji itu pokoknya kisah-kisah Nabi Muhammad sejak kecil ketika ia lahir itu ada semua di kitab berjanji. Jika ya kalau kita tahu, kalau kita ngerti mah kita tahu. Ya pokoknya di situ banyak lah tentang peristiwa-peristiwa Nabi, awal diangkatnya Nabi, kelahiran Nabi, terus nasabnya Nabi, itu udah disebutkan semua dalam kitab itu berjanji, Al-Barjanji, atau yang bisa kita kenal Debaan, atau yang biasa kita kenal juga di kalangan masyarakat awam yaitu Marhabanan gitu. Nah, biasanya kan di situ kan banyak lama tamamin sahroni wali. Pokoknya kalau orang-orang yang mengerti akan hal ini, akan hal ini juga ya pasti tahu lah seberapa besar sih arti dari sebuah kitab Al-Barjanji itu. Ya jika kita ingin mengupas lebih dalamnya ya kita mengkaji kitab Al-Barjanji agar apa? Agar kita tahu seluk-beluknya Kanjeng Nabi Muhammad dari segi nasab, kelahiran, dan sejak kecilnya. Itu sudah disebutkan dalam kitab Al-Barjanji atau bisa kita kenal dengan sebutan Marhabanan. Pokoknya disebutkan di sini. Kemudian pada mulanya Muhammad mendakwahkan risalah kenabiannya secara privat terhadap keluarga dan teman-teman dekatnya. Jadi ketika awal dakwah itu kan ada dakwah tersembunyi dan ada dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah tersembunyi ini Nabi Muhammad dakwah ya terhadap sahabat karibnya, terhadap keluarganya, belum menyeluruh ke masyarakat, belum. Karena antusias dari masyarakat itu besar itu. Karena terus juga Islam itu kan baru awal-awal. Kalau misalkan langsung Nabi itu mendakwahkan langsung, tidak secara tersembunyi, malah terang-terangan, ya itu akan berdampak besar, akan kacau. Jika kita berpikir dengan secara logika akan kacau lah. Makanya Nabi memutuskan untuk dakwah sembunyi dulu. Makanya dakwah dari sahabat-sahabatnya, kemudian keluarganya, kemudian teman dekatnya, saudaranya, yang dekat-dekat dengan beliau lah. Kemudian ketika yang dekatnya sudah, boleh lah yang jauh dulu atau terang-terangan itu kan, karena belum sangat kuat dakwah terang-terangan itu. Karena apa ya, karena Nabi juga satu lain masih muda, kemudian apa ya, baru-baruan gitu, agama baru-baruan gitu kan, agama Islam ya. Pokoknya sangat besar sekali perjuangan Nabi sampai ia itu dianggap sebagai penyihir, seorang ahli sihir, dianggap sebagai seorang ahli sihir oleh para kaum kafir. Dan pada saat itu kan ada kumpulan kata orang kafir itu, kafir Quraisy gitu,
saya ingin masuk Islam. Tapi ketika Anda bisa membelah bulan, kemudian dikumpulkan orang-orang itu dan Nabi membelah bulan. Kemudian ketika sudah terjadi, apa yang diungkapkan oleh para orang kaum kafir Quraisy? Ya, mereka semua menganggap bahwa itu adalah sihir. Itu kan kocak gitu. Kok bisa dari sihir? Ya emang apa ya? Ya orang seperti itulah. Sangat besar sekali perjuangan Nabi hingga merata Islamnya itu sampai ke Indonesia. Kemudian orang-orang pertama yang membenarkan kerasulannya pada umumnya pengikut awal Nabi berasal dari kalangan tertindas yang tidak memiliki posisi sosial penting, meskipun beberapa diantaranya adalah pedagangnya, seperti Abu Bakar As-Siddiq gitu kan, yang wafat pada tahun 634, dan individu-individu yang mengalami fermentasi keagamaan seperti Utsman bin Maz'un. Nah, tetapi aristokrasi pedagang Mekah yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat yang menolak dakwah Nabi dan menggunakan pengaruh mereka untuk membendungnya. Mereka memandang dakwah Islam sebagai suatu ancaman terhadap tradisi nenek moyang mereka sendiri. Bapak-bapak kami yaitu politisme yang darinya mereka beroleh keuntungan material dan privilege sosial ekonomi sekitar 2 tahun setelah pewahyuan pertama, ketika Nabi menyampaikan pesan-pesan ilahi secara terbuka kepada khalayak ramai, timbul suatu oposisi yang aktif terhadap Islami dan para pengikutnya yang tidak begitu kuat mengalami penindasan keji. Pemuka suku Quraisy mencoba membujuk Abu Thalib supaya mempengaruhi keponakannya agar menghentikan dakwahnya atau menarik perlindungannya Banu Hashim terhadap Nabi. Namun upaya ini mengalami kegagalan. Mereka juga menyebarkan propaganda di kalangan pemimpin-pemimpin suku di Arabia pada musim haji yang isinya menentang Muhammad. Tapi aksi ini malah menghasilkan efek sebaliknya. Nama Nabi dan misi kenabian menghasilkan efek sebaliknya. Nama Nabi dan misi kenabian semakin dikenal secara luas di berbagai penjuru jazirah Arab. Nah, di tengah kondisi yang mengharu biru ini, Al-Quran mengekspresikan diri dalam berbagai cara. Nah, kitab ini sering mengecam orang Mekah dan dengan ungkapan-ungkapan bahwa mereka tidak mengerti, mereka tuli, bisu, dan buta. Hati mereka terkunci, mereka laksana bintang, bahkan lebih sesat lagi dan sebagainya. Nah, situasi Mekah di kala itu sering dihubungkan dengan umat-umat terdahulu yang diajab oleh karena tidak mendengar seruan nabi-nabi mereka. Di sisi lain, Al-Quran menegaskan bahwa kitab suci tersebut tidak diturunkan kepada Nabi agar ia menderita, serta menghiburnya agar tidak bersedih karena ingkaran kaumnya terhadap ajaran yang dibawa Muhammad hanyalah seorang pewarta kabar gembira, basyir artinya kabar gembira, dan memberi peringatan atau nazir. Bukanlah tugas untuk menjaga atau memaksa orang-orang ingkar. Sesungguhnya Allah lah yang memberi pendengaran, yakni membuat mereka mendengar petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan engkau Muhammad tidak dapat membuat orang-orang di dalam kubur bisa mendengar. Nah, jika Tuhan menghendaki, maka umat manusia di dunia ini seluruhnya akan diberi hidayah dan menjadi satu kaum. Menghadapi penyiksaan,
sistematis terhadap pengikut-pengikutnya yang rentan. Dirujuk dalam Al-Quran di beberapa tempat. Muhammad menasihati mereka untuk berhijrah secara temporal ke Ethiopia atau di tempat Habasyi. Nah, pada tahun 615 Hijriah, beberapa orang pengikutnya menuruti saran tersebut di waktu yang sama. Beberapa pemuka Quraisy yang berpengaruh dan kuat, paling terkenal di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, yang dikenal sebagai macan atau singa padang pasir. Macannya orang muslim, singanya orang muslim. Itu ya sahabat Hamzah. Dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ya adalah apa ya? Ya pokoknya orangnya orang sangar lah, orang tegas gitu, orangnya kuat. Ya kayak preman lah. Pokoknya sahabat Umar itu kan orang kuat, dikenalnya orang kuat, tegas gitu. Ya, orang yang memberani gitu, sahabat yang memberani memberani ngomong dengan Nabi gitu. Terang-terangannya sahabat Umar. Karena apa ya? Sahabat Umar itu wataknya tegas. Tapi dia sangat disiplin, sangat hebat sangat pintar, cerdas dalam strategi peperangannya. Ya dari mulai sahabat Umar masuk, kemudian mulailah dakwah terang-terangan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika banyak salah kata atau penjelasannya, karena saya sama-sama belajar. Oke. Dan saya seperti ini hanya untuk memenuhi tugas perkuliahan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.